Besarlah kasih Bapakku, selalu mengikutiku. Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Jumpa lagi dalam Lensa Epata Bentuk Payung di akhir pekan ini, di hari Sabtu, tanggal 23 Oktober tahun 2021. Kembali kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkan perjalanan kehidupan selama hampir sepekan ini melalui firman Tuhan yang akan kita baca dan dengar. Namun sebelumnya, mari berdoa. Kami datang merendahkan diri kami, merendahkan hati kami dalam kekuasaan-Mu ya Allah. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hampir sepekan ini. Dan dalam ungkapan syukur itu, kami datang dan melandasinya melalui firman yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Berkati kami ketika kami akan mendengar kebenaran firman, dan tuntut kami supaya kami senantiasa melakukan kebenaran firman dalam kehidupan setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan yang kita baca dan dengar pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian berpasal yang ke-45. Ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-26 demikian. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, hidup ini bagaikan sebuah kapal yang sedang berlayar mengarungi lautan luas di tengah samudra yang tak bertepi. Dalam pelayarannya di tengah lautan, kapal kehidupan yang berlayar itu kadang berjumpa dengan laut yang arusnya tenang, tapi juga kadang berjumpa dengan gelombang besar yang dahsyat, yang setiap saat dapat menghempaskannya ke dalam tubir lautan yang dalam, ke atas batu karang yang terjal, dan ke hamparan butiran pasir pantai yang membentang di daratan. Jika kapal itu tidak mampu dinakodai oleh sang nakoda, maka kapal itu akan tenggelam dan menjadi puing-puing kehancuran di tengah-tengah kenangan dan juga sebuah nama. Adalah Yusuf, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang dalam hidupnya pernah berjumpa dengan laut kehidupan yang arusnya tenang, namun juga pernah berjumpa dengan gelombang kehidupan yang besar, yang dahsyat, yang datang dan menerpa dirinya. Ia pernah dibenci, ia pernah difitnah, ia pernah dipenjara, dan akhirnya ia menjadi seorang pemimpin besar di Mesir setelah Raja Firaun. Dapatlah dikatakan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, Yusuf adalah orang kedua sebagai pemimpin di Mesir setelah Raja Firaun. Pertanyaannya adalah, kenapa Yusuf bisa mencapai posisi sebagai seorang pemimpin besar di Mesir? Padahal awalnya ia berjumpa dengan gelombang badai kehidupan yang dahsyat. Yusuf bisa mencapai semua itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih karena hidup Yusuf dinakodai oleh Tuhan Allah, sang pemelihara dan pelindung hidupnya. Bukti bahwa Yusuf menjadikan Tuhan Allah sebagai nahkoda dalam perjalanan hidupnya adalah sebagai berikut, saudara-saudara. Yang pertama, juru minum dan juru roti yang susah dalam menafsirkan mimpi mereka ketika dalam penjara. Kepada Yusuf mereka menceritakan mimpi mereka, dan Yusuf pun berhasil mengartikan, menjelaskan mimpi juru minum dan juru roti. Yusuf berkata kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan mimpi atau arti mimpi itu?
Di sini saudara-saudara, Yusuf melibatkan Tuhan Allah dalam setiap proses kehidupannya, sehingga dia mampu untuk menjelaskan arti mimpi juru minum dan juga juru roti dalam pasal yang ke-40 dari kitab Kejadian. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi, pengakuan akan kuasa Tuhan Allah yang disembah oleh Yusuf. Dalam hal ini, pengakuan itu keluar dari mulut Raja Firaun. Hal itu berarti, saudara-saudara, bahwa ketika Yusuf mengakui Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Ketika pengakuan itu keluar dari mulut Raja Firaun, maka mereka katakan adalah Yusuf dapat mengartikan mimpi Raja Firaun pun juga karena tuntunan dan kuasa Roh Allah yang bekerja dalam diri Yusuf. Bukan saja mimpi juru minum dan juru roti, tapi juga mimpi Raja Firaun yang mampu diartikan oleh seorang Yusuf. Dan hal ini bisa kita lihat dalam Kejadian 41 ayat yang ke-16. Saat Yusuf diminta menjelaskan arti mimpi Firaun, Yusuf pun menjawab, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah." Bahkan Firaun pun, saudara-saudara yang terkasih, mengakui kekuasaan Allah yang disembah oleh Yusuf itu dalam kitab Kejadian 41 ayat 38 hingga 39. Firaun berkata, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau." Proses perjalanan hidup yang dialami oleh Yusuf sehingga menjadi orang yang berhasil bukan serta-merta membuat Yusuf menjadi orang yang sombong dan angkuh, tapi dia tetap menjadi orang yang rendah hati dan menghormati orang lain dalam hidupnya. Dia mengasihi, tidak pura-pura dalam hidupnya. Kasih yang tidak pura-pura ini, saudara-saudara, menghapus semua luka batin Yusuf, menghapus semua ketidakadilan yang pernah terjadi dalam diri Yusuf, bahkan menjadikannya sebagai saluran kasih dan berkat bagi banyak orang. Mungkin ada di antara saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan saya, kita pun pernah mengalami hal yang demikian seperti yang dialami oleh Yusuf. Kita pernah mungkin mengalami hal demikian. Namun hari ini, melalui firman Tuhan yang kita baca dan dengar, kita bisa memetik pelajaran yang berharga dari perjalanan hidup yang kita jalani seperti seorang yang bernama Yusuf. Yang pertama, saudara-saudara, jadikanlah Tuhan Allah sebagai nahkoda atas seluruh perjalanan hidupmu ataupun juga keluargamu, sehingga ketika ada badai dahsyat yang datang menerpa ataupun juga menerjang, bahkan menggoncang sekalipun, engkau tidak akan pernah terhempas, bahkan keluargamu, karena Tuhan Allah adalah nahkoda dan juru selamat kehidupanmu bersama keluargamu. Tetaplah berharap dan berseru kepada Tuhan Allah di tengah-tengah perjalanan hidup ini, karena Dia selalu ada menjagamu dan juga menolong dirimu. Bukan saja dirimu, tapi juga keluargamu, pekerjaanmu, bahkan usahamu. Yang kedua, saudara-saudara, jadilah saluran kasih dan berkat dimanapun Tuhan Allah menghadirkan saudara di tengah-tengah kehidupan ini. Yang ketiga, mengasihi tidak dengan pura-pura. Mengasihi tidak pura-pura. Karena itu, kasih itu harus kita kedepankan dalam hidup ini. Kasih itu harus murah hati. Kasih itu harus memaafkan. Kasih itu harus mengampuni. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Yusuf tidak mendendam ataupun juga memusuhi mereka. Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya, tetapi Yusuf tetap mengasihi mereka. Yusuf tetap memaafkan mereka, mengampuni mereka. Dan Yusuf melakukan semua itu karena Allah telah lebih dahulu mengasihinya. Kasih yang ditunjukkan oleh Yusuf sebenarnya
sebenarnya juga ditunjukkan oleh Allah kepada kita semua manusia, saudara dan saya, melalui Yesus Kristus yang mengasihi tanpa batas, mengasihi tidak pura-pura, mengasihi tak terbatas, mengasihi tanpa menuntut. Melalui Kristus Yesus kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Melalui pengorbanan Kristus Yesus hidup kita dipulihkan, dan hidup kita tetap dinakodai oleh Tuhan Allah di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Mensyukuri perjalanan kehidupan di sepanjang akhir pekan ini, kami datang memuji memuliakan Engkau, Tuhan Allah yang hebat itu. Engkau yang menjadi nahkoda atas kehidupan kami, telah menuntun dan memimpin perjalanan kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap proses perjalanan hidup, untuk setiap hal yang kami jumpai dalam hidup ini, bahwa Tuhan yang menakodai kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan ada dan menjaga, Tuhan ada dan menolong seluruh perjalanan kehidupan kami ini dengan setiap proses yang kami jumpai. Dan di saat ini kami datang mengucap syukur untuk semua itu. Dan kami bermohon, teruslah memberkati kehidupan kami. Kekuatan, pemeliharaan, penjagaan, bahkan kesehatan yang baik, kiranya Tuhan karuniakan kepada kami semua. Ini doa kami, ungkapan syukur kami atas seluruh kebaikan kasih-Mu ya Allah dalam perjalanan hidup ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.